Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Ali Muhaimi dan saya Sandy Davidan Putra Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen simpanan dan liabilitas. Manajemen simpanan dan liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Namun selain uang, liabilitas bisa berupa kewajiban dalam bentuk jasa, barang, dan atau manfaat ekonomi lainnya. Dalam pencatatan raja, liabilitas akan dicatat di sebelah kanan atau berlawanan dengan aset. Dalam persamaan akuntansi, kemudian disingkat ALI yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumusnya, aset sama dengan utang plus modal. Yang kedua yaitu bagaimana cara memahami alternatif pembiayaan non-simpanan. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan non-bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk membantu taraf hidup masyarakat umum. Juga dapat berperan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana saja, menyalurkan dana, ataupun gabungan dari keduanya. Lembaga keuangan yang terpercaya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, dengan adanya lembaga keuangan ini, masyarakat memiliki fasilitas penyimpanan dana atau tabungan dan pemberian pinjaman kredit. Lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai jembatan atau perantara bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, seperti pinjaman kredit rumah. Yang ketiga, simpan pinjam, yaitu lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme dan sistem keanggotaan. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam, antara lain formulir peminjaman, lampiran fotokopi KTP, slip gaji, agunan, dan rekening listrik. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk membantu dan menyejahterakan para anggotanya. Demikian ulasan mengenai lembaga keuangan yang sangat penting untuk kita ketahui semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai bagaimana cara memilih alternatif pembiayaan untuk sumber dana. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu menurut Rianto, dalam pendanaan pengadaan aktiva tetap dapat diperoleh dari 2 alternatif sumber dana, yaitu sumber dana internal dan eksternal. Sumber dana internal yaitu sumber dana yang dari dalam perusahaan yang dihasilkan dari laba ditahan, retain profit, dan depresiasi. Sedangkan sumber dana eksternal yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu diperoleh dari kreditur, pemilik, peserta, atau pengambilan bagian di dalam perusahaan, hutang pada bank, lembaga-lembaga keuangan, dan yayasan. Kedua yaitu berdasarkan alternatif pendanaan pengadaan aktiva tetap di atas, maka perusahaan perlu memilih untuk menyesuaikan alternatif sumber pendanaan aktiva tetap dengan kondisi keuangan perusahaan serta aktiva tetap yang benar-benar dibutuhkan. Pemilik alternatif sumber pendanaan yang dapat dilakukan agar terhindar dari penggunaan dana yang tidak efisien dan kegiatan yang tidak menguntungkan. Selain menyesuaikan keputusan sumber pendanaan pengadaan aktiva tetap dengan kondisi keuangan, perusahaan juga harus memastikan bahwa dengan keputusan mengenai sumber pendanaan tersebut menghasilkan biaya pendanaan yang rendah dan tidak memberatkan perusahaan. Tiga yaitu cara lain yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana adalah melalui pembiayaan hutang jangka panjang melalui pinjaman pada bank. Menurut Baritwan, hutang jangka panjang didefinisikan sebagai hutang-hutang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Penggunaan pinjaman pada bank ini merupakan hal yang sering ditemui pada perusahaan-perusahaan industri. Dana yang berasal dari hutang jangka panjang
ini mempunyai kelemahan dalam hal pencatatan akuntansinya, karena perusahaan akan mencantumkan tambahan aktiva tetap di sisi aktiva dan tambah hutang di sisi pasifannya. Jadi perusahaan akan terlihat mempunyai hutang atau tanggungan pada laporan keuangan. Terakhir yaitu sumber dana eksternal aktiva tetap dengan menggunakan leasing atau pembiayaan sewa guna usaha. Menurut Giesu, leasing adalah perjanjian kontraktual antara lessor yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan, yang umumnya dilakukan secara periodik. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali pada sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Selanjutnya yaitu saran. Setiap bank harus mampu mengelola kegiatannya karena sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan bank tersebut, sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang terampil, handal, jujur, dan profesional di semua ini. Tenaga-tenaga yang kritis dan kreatif serta tanggap terhadap perubahan lingkungan. ALMA, Asset and Liability Management, dapat diartikan dengan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank yang saat ini menjadi salah satu titik sentral perhatian manajemen bank. Karena meningkatnya kompleksitas karakteristik aset dan liabilitas, tajamnya persaingan antar bank dan ketidakpastian perekonomian dengan ketidakpastian usaha, maka mendorong manajemen bank melakukan pendekatan yang bertitik berat pada interaksi antara sisi aset dan liability. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen aset didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan mampu mendorong tercapai tujuan dari individu dan organisasi. Sedangkan manajemen liabilitas yaitu kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Risiko-risiko ALMA dalam satu bank pada umumnya berupa financing risk, liquidity risk, pricing risk, foreign exchange risk, cap risk, dan contingent risk. Likuiditas ialah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti komitmen, loan maupun penarikan tidak terduga lainnya. Thank you.